Selamat pagi saudara-saudara, Shalom. Bagaimana semalam istirahat saudara? Sehat-sehat bukan? Mari kita lihat bagian indah ini 1 Korintus 13 ayat 16 mengatakan, kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Saudara, kata kasih tidak bersuka cita ini, tidak bersuka cita atau bersuka cita ini dalam bahasa Yunani adalah sunkairei, yang menekankan kepada karakter yang berakar dari hati seseorang yang lalu mewarnai pikirannya sehingga keberadaannya sukacita ini bukan bermuara cuma dari hati tetapi dari seluruh keberadaan hidupnya. Jadi apa yang dia lakukan, dia sukacita. Sukacita itu menekankan kepada kesukaan yang tenang, hati yang tenang, hati yang damai sejahtera, hati yang selalu gembira, selalu bergembira. Matius 6 mengatakan berbahagialah, gembira, berbahagialah untuk gembira, berbahagialah untuk gembira, hati yang gembira. Karena hati yang gembira ini sebetulnya kita manusia secara berdosa sulit bisa menikmatinya. Karena kegembiraan ini hanya sesaat sifatnya. Kalau kita disenangkan, dipuaskan, kesulitan kita dijawab, segala sesuatu kita terjawab dengan baik, kita gembira. Tapi sesaat. Tapi sungkai Rei ini menekankan kepada hati yang gembira itu yang berasal dari Allah. Jadi Allah turut campur tangan di dalam hidup seseorang sehingga karena kasih karunia Allah, Allah menganugerahkan hati yang gembira itu, hati yang suka itu, ketenangan hati, sehingga orang itu dikatakan sungkairei atau orang itu bersuka cita. Hidupnya selalu bersuka cita, berbahagia untuk bersuka cita. Hidupnya selalu bersuka cita. Apapun yang dialami, dia bersuka cita karena ekspresi Allah ada di dalam diri dia. Karena kehidupan Allah ada di dalam diri dia. Karena semangat Allah ada di dalam diri dia juga. Nah, orang yang ini itu orang yang spesial. Itu sebetulnya bisa dilatih, saudara. Kalau kita selalu mendengarkan suara Allah dan kita rutin membaca Alkitab dan merenungkan hidup kita, kita akan bisa melatih suara itu. Kegembiraan kita muncul. Sehingga teks ini mengatakan kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Jadi yang dimaksud adalah kalau kita suka cita, kita senang, tapi kita memperlakukan kehidupan itu tidak adil. Misalnya, saya memperlakukan orang lain dengan tidak benar. Maka dikatakan di situ, itu tidak begitu. Sukacita itu tidak untuk menghancurkan orang lain. Sukacita itu tidak merugikan orang lain. Sukacita itu justru harus hidup adil. Bahkan Allah mengatakan dengan jelas, tetapi karena kebenaran. Jadi sukacita itu hidup karena kebenaran Allah. Berpusat kepada Kristus. Berpusat kepada Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita kembalikan kepada Allah. Hati ini menjadi tenang. Damai sukacita. Meskipun kita dalam hidup banyak persoalan, kita dalam kesusahan, rasanya Tuhan, aku tidak bisa menyelesaikannya. Banyak yang aku pikirkan, hanya sedikit yang aku bisa selesaikan. Banyak yang aku hendak selesaikan, tetapi aku tidak bisa Tuhan menyelesaikannya. Tetapi karena Tuhan memberi sukacita kepada diri kita, maka semuanya itu kita hadapi dengan sukacita hati yang tenang. Pikiran jadi tenang, tidak terpengaruh apa-apa, tidak terpengaruh untuk berbuat jahat, tidak terpengaruh untuk menyakiti orang, apalagi menghancurkan diri sendiri atau bait Allah kita yang benar ini. Kan itu saudara, marilah kita serahkan hidup kita
untuk bersukacita kepada Kristus. Munculkan pusat Kristus, pusat Allah di dalam diri kita. Karena sukacita itu kasih karunia Allah yang diberikan pada kita. Kita latih, kita latih, kita latih. Yakin apapun yang terjadi di dunia ini, tekanan apapun yang terjadi, kita tetap berdiri tegak dan bersukacita karena Kristus. Tuhan memberkati.